Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 2. Perkenalkan, nama saya Kurniawati dengan NIM 10540111892 dari kelas PGSD 2G. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP K13 pada kelas 4 semester 2, tema 8 tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 4 dengan mata pelajaran ada 3, yaitu IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan 6 kali 35 menit. Baik, yang pertama kompetensi inti atau KI. KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Dan KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD dan indikator. Yang pertama, mata pelajaran IPS. Kompetensi dasar 3.3 memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di sekitarnya. Indikatornya yaitu menuliskan sumber daya alam yang ada di pulau-pulau besar di Indonesia. KD 4.3 menceritakan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan geografis tempat tinggalnya. Indikatornya menuliskan sumber daya alam yang ada di tempat tinggal. Yang kedua, mata pelajaran IPA. Kompetensi dasar 3.7 mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Indikatornya menyebutkan persebaran sumber daya alam hasil bumi di Indonesia, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat. KD 4.6 menyajikan laporan tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Indikatornya, yang pertama menjelaskan manfaat dari sumber daya alam hasil bumi di Indonesia. Yang kedua menjelaskan proses pembuatan sumber daya alam. Dan yang ketiga, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.2 menguraikan teks instruksi tentang pemeliharaan panca indera serta penggunaan alat teknologi modern dan tradisional dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Indikatornya, yang pertama menyebutkan bahan-bahan membuat getuk, yang kedua menjelaskan instruksi cara membuat getuk. KD 4.2 menerangkan dan mempraktikkan teks arahan atau petunjuk tentang pemeliharaan panca indera serta penggunaan alat teknologi modern dan tradisional secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Indikatornya, yang pertama menceritakan cara membuat getuk dan yang kedua mempraktikkan cara membuat getuk. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan persebaran SDA hasil bumi yang ada di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi dan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan manfaat dari sumber daya alam hasil bumi yang ada di Indonesia dengan benar. Ketiga, setelah mencari informasi, siswa mampu menuliskan sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggal dengan benar. Yang keempat, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan bahan-bahan membuat getuk. Yang kelima, setelah membaca teks, siswa mampu mengenal langkah-langkah membuat getuk. Yang keenam,
Setelah membaca instruksi, siswa mampu mempraktikkan cara membuat getuk dengan teknik yang benar. Dan yang ketujuh, setelah membuat getuk, siswa mampu menceritakan proses membuat getuk dengan teknik yang benar. Kemudian, materi pembelajaran. Ada 4, yaitu yang pertama, mengenal kondisi alam Padang. Yang kedua, mengenal persebaran SDA hasil bumi Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan manfaat SDA hasil bumi. Dan yang keempat, membuat getuk. Selanjutnya, metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan, yaitu scientific. Yang kedua, metode, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Kemudian, sumber dan media pembelajaran. Yang pertama, buku pedoman guru, tema tempat tinggalku kelas 4. Yang kedua, buku siswa, tema tempat tinggalku kelas 4. Dan yang ketiga, teks penampakan alam. Adapun langkah-langkah pembelajaran, terdapat 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang tempat tinggalku. Dan yang keempat, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Dengan alokasi waktu yang digunakan yaitu 10 menit. Selanjutnya, kegiatan inti. Yang pertama, siswa membaca teks tentang keadaan alam di Sumatera Barat. Yang kedua, siswa menganalisis sumber daya alam yang ada di daerah Sumatera Barat. Yang ketiga, siswa mendiskusikan sumber daya alam yang ada di Sumatera Barat dengan temannya. Yang keempat, jawaban hasil diskusi akan dipresentasikan di depan kelas. Yang kelima, siswa mengamati peta persebaran hasil bumi yang ada di Indonesia. Yang keenam, siswa menuliskan hasil informasi yang didapatkan dalam bentuk tabel. Yang ketujuh, siswa menukarkan hasil jawaban dengan temannya. 8. Guru secara klasikal menyampaikan persebaran sumber daya alam di Indonesia. 9. Siswa menuliskan manfaat dari sumber daya alam. 10. Siswa mencari informasi dengan cara bertanya, membaca artikel, buku, atau bahan lainnya. 11. Guru membagi siswa dalam kelompok. 1 kelompok terdiri dari 5 siswa. 12. Siswa dalam kelompok berdiskusi tentang sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggal masing-masing. 13. Siswa menuliskan hasil diskusinya pada sebuah kertas. 14. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Yang ke-15, kali ini siswa akan belajar mengenai pengolahan sumber daya alam sederhana. 16. Siswa membuat getuk. Singkong atau umbi-umbian sudah dikukus oleh guru di rumah. 17. Siswa membaca instruksi langkah-langkah membuat getuk. 18. Siswa membuat getuk dengan teknik yang benar. 19. Setiap kelompok bekerja sama untuk membuat getuk. 20. Setiap kelompok mempresentasikan getuk yang telah dibuat. Dan yang terakhir, 21. Siswa menceritakan cara membuat getuk dengan langkah yang benar secara individu. Dengan alokasi waktu yang digunakan yaitu 180 menit. Selanjutnya, bagian penutup. Yang pertama, bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Yang kedua, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Dan yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Yang keempat, melakukan penilaian hasil belajar. Dan yang kelima, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Dengan alokasi waktu yang digunakan yaitu 15 menit. Kemudian yang terakhir,
penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama IPS, mengelola informasi dalam bentuk tabel. Adapun kriterianya yaitu yang pertama, siswa menuliskan SDA yang ada di setiap daerah di Indonesia. Yang kedua, siswa menuliskan manfaat dari SDA. Yang ketiga, siswa menuliskan SDA yang ada di lingkungan tempat tinggal. Adapun keterangannya yaitu ya atau tidak. Yang kedua, penilaian sikap, cinta lingkungan dan menghargai. Penilaian sikap yaitu disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Keterangannya yaitu belum terlihat, mulai berkembang, membudaya, dan keterangan. Baik, itulah tadi presentasi mengenai RPP K13. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.